Gereja Katolik merupakan satu-satunya gereja purba yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sejarah kelahiran Gereja Katolik dapat ditelusuri melalui perkembangan komunitas Kristen mula-mula hingga menjadi institusi yang terorganisir. Hingga saat ini, Gereja Katolik telah menjadi komunitas iman terbesar dengan lebih dari 1,4 miliar pengikut di seluruh penjuru dunia. Selama berabad-abad, gereja telah memainkan peran penting baik dalam perkembangan teologi, kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Dalam video ini, kita akan membahas sejarah perjalanan panjang Gereja Katolik, mulai zaman Yesus dan para rasul. Kemudian dilanjutkan oleh para bapak gereja dan hingga Paus Fransiskus pada saat ini. Sejarah Gereja Katolik berawal dari Yesus Kristus yang mewartakan kabar gembira tentang kasih dan keselamatan. Selama sekitar 3 tahun, Tuhan Yesus mengajar dan melakukan mujizat serta membentuk komunitas murid yang kelak menjadi dasar gereja. Dalam kelompok murid ini, 12 rasul dipilih sebagai pemimpin utama dengan Simon Petrus dipercaya sebagai pemimpin di antara mereka. Sebelum wafatnya, Yesus menetapkan tradisi perjamuan yang menjadi dasar liturgi Ekaristi dalam gereja. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menugaskan para rasul untuk melanjutkan pewartaan Injil ke seluruh dunia. Dan pada Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul yang menandai awal misi gereja dalam menyebarkan Injil. Para rasul kemudian menyebar ke berbagai wilayah dan membentuk jemaat-jemaat Kristen di Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Kepemimpinan Rasul Petrus di Roma menjadi landasan bagi lahirnya gereja yang terorganisir, dan menjadikan Roma sebagai pusat utama dalam tradisi kekristenan. Setelah hari Pentakosta, para rasul mulai mewartakan Injil ke seluruh wilayah Asia dan Eropa, yang kemudian membentuk komunitas-komunitas Kristen, di antaranya Yerusalem, Antiokhia, Efesus, Korintus, dan Roma. Pertumbuhan gereja sangat pesat, sampai saat menghadapi penganiayaan dari Kekaisaran Romawi. Pada abad pertama, orang Kristen dianggap sebagai ancaman karena menolak menyembah terhadap dewa-dewa Romawi. Penganiayaan pertama terjadi di bawah Kaisar Nero pada tahun 64, yang menuduh umat Kristen sebagai penyebab kebakaran besar di Roma. Banyak mereka yang disiksa dan dieksekusi termasuk Santo Petrus yang disalib terbalik, dan Santo Paulus yang dipenggal. Selama 2 abad berikutnya, penganiayaan terus berlanjut di bawah kaisar-kaisar seperti Decius dan Diocletianus. Banyak orang Kristen dipaksa menyangkal iman mereka, atau menghadapi kematian sebagai martir. Mereka bersembunyi di katakombe untuk beribadah, dan menggunakan berbagai simbol penting seperti ikan, sebagai tanda pengenal sesama umat beriman. Meskipun mengalami penderitaan, orang Kristen justru semakin kuat dan menyebar luas, dan menarik banyak pengikut dari berbagai lapisan masyarakat Romawi. Setelah abad pertama, gereja semakin berkembang baik dalam ajaran maupun strukturnya. Bapak-bapak gereja yang hidup setelah para rasul, kemudian berperan penting dalam mempertahankan iman dan melawan ajaran sesat. Beberapa tokoh utama di antaranya adalah Santo Ignatius dari Antiokhia, yang menegaskan pentingnya uskup dalam kepemimpinan gereja, serta Santo Irenus dari Lyon, yang membela ajaran gereja melawan ajaran-ajaran sesat seperti Gnostisisme. Dan di abad keempat, Santo Agustinus dari Hippo yang menjadi salah satu teolog terbesar dalam Gereja Katolik. Selama periode ini, struktur gereja semakin jelas. Setiap komunitas Kristen dipimpin oleh seorang uskup dan dibantu oleh imam dan diakon. Uskup Roma yang menjadi penerus Santo Petrus, menjadi yang berpengaruh besar dalam menyatukan gereja. Dengan semakin berkembangnya gereja, berbagai konsili pun diadakan. Seperti Konsili Nicea, yang menetapkan ajaran resmi gereja dan merumuskan ajaran tentang keilahian Yesus Kristus, serta melawan ajaran Arianisme yang berkembang pada saat itu. Titik balik besar dalam sejarah gereja terjadi pada awal abad keempat dengan naiknya Kaisar Konstantinus. Sebelum pertempuran Jembatan Milvian pada tahun 312, Kaisar Konstantinus dikisahkan melihat tanda salib di langit, beserta pesan bahwa dengan tanda ini ia akan menang. Setelah kemenangan perang itu, ia menjadi Kaisar Romawi dan segera menunjukkan sikap yang lebih bersahabat terhadap umat Kristen. Kemudian pada tahun 313, Kaisar Konstantinus dan Licinius mengeluarkan edik Milan yang memberikan kebebasan beragama kepada semua warga di Kekaisaran Romawi, serta mengakhiri penganiayaan terhadap umat Kristen. Gereja tidak lagi harus bersembunyi, dan iman Kristen mulai berkembang secara terbuka. Kaisar Konstantinus juga mendukung gereja dengan membangun berbagai gereja besar, termasuk Basilika Santo Petrus di Roma, dan Gereja Makam Kudus di Yerusalem. Selain itu, ia juga memimpin Konsili Nicea tahun 325 untuk mengatasi perpecahan dalam gereja akibat ajaran Arianisme. Meskipun Kaisar Konstantinus sendiri baru dibaptis menjelang akhir hidupnya,
perannya dalam mendukung gereja sangat besar. Dengan pengakuan resmi oleh Kekaisaran, Gereja Katolik berkembang pesat dan mulai memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik.